apakah kemudian pelantikan 3 wamen ini di masa masa transisi pemerintahan ini bisa membuat investor itu yakin untuk bisa masuk lagi ke Indonesia, ke tanah air, investasi di tanah air, Pak Surya? Ya, kalau saya melihatnya nggak secara langsung ya, nggak secara langsung seperti itu, karena yang kita inginkan sebetulnya kan oleh market diinginkan ya, itu adalah kepada sebetulnya nanti siapa sih yang menjabat sebagai menteri ya. Tapi wamen ini saya pikir sih sangat diperlukan juga karena adanya beberapa hal yang terjadi ya belakangan ini, di mana dari tim ekonomi dari Pak Prabowo mungkin ya itu seringkali memberikan statement yang mungkin agak kontroversial buat market ya. Contohnya misalnya seperti debt to GDP yang akan dinaikkan 50% misalnya, yang walaupun dibantah tapi kemudian keluar lagi berita itu di media lain gitu ya, ada quote dari beberapa itu. Jadi saya memang menginginkan market menginginkan adanya seorang sosok yang bisa menjadi semacam juru bicara resmi ya dari tim Pak Prabowo nanti ke depannya gitu. Jadi akan memberikan gambaran ke market sebetulnya apa yang akan dilakukan gitu. Jadi jangan ada kontroversial yang membuat rupiah kita mungkin jadi tertekan karena hanya statement gitu ya. Itu membuat rupiah kita tertekan dengan sendirinya kan market juga bergejolak gitu akhirnya kan. Jadi itu memang saya lihat sosok wamen ini mungkin diperlukan untuk sebagai transisi ya. Karena mungkin Ibu Menteri kan ke depannya mungkin kan tidak menjabat lagi gitu. Oke, masa transisi yang lebih smooth, balik lagi ya kita ke sana ya. Pak Akbar, kalau melihat sebenarnya background dari Pak Tommy sendiri ya, Anda melihatnya seperti apa sih dari dunia usaha mengenai sosok tersebut gitu ya? Kalau kita kaitkan dengan menjaga stabilitas perekonomian, terus kemudian dinamika ketidakpastian global, nah level of adjustment yang diharapkan oleh Wamen 2 Menteri Keuangan ini seperti apa nih Pak Akbar? Ya, Maria, sebenarnya posisi daripada Menq dan Wamenq yang sudah ada ini semuanya berasal dari lebih ke birokrat. Ya, dengan masuknya Pak Tommy selaku entrepreneur, ini kita mengharapkan bagaimana terobosan-terobosan Pak Tommy dalam rangka rejim fiskal dan moneter ini lebih ke pro bisnis. Kita tahu bagaimana pelemahan rupiah ini sangat drastis dan juga ada rencana-rencana dari Kementerian Keuangan untuk menaikkan tax dan lain sebagainya. Ini tentu disikapi oleh industri ataupun Kadin, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan harapan kami dengan masuknya Pak Tommy, ya ini terobosan-terobosan yang lebih ke pro bisnis, tidak hanya semata-mata untuk menaikkan pajak dan lain sebagainya, serta juga skema-skema kerjasama yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai penjaga gawang stabilitas ekonomi nasional. Ini sangat besar harapannya, sehingga Kementerian Keuangan tidak hanya berpikir terlalu instan, Maria. Instannya kalau misalnya targetnya tidak terpenuhi, dengan mudahnya menaikkan pajak. Padahal pajak itu memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa dengan tadi VUCA, isu global yang tidak menentu, juga banyak mengancam seperti ketahanan pangan. Ya, makanya kami juga terima kasih kalau ada wamen pangan yang dilantik, tentu untuk merealisasikan ketahanan pangan untuk menuju Indonesia Emas dengan target pemerintahan baru nanti untuk mencapai 8%, pertumbuhan rasanya ini akan terus memberikan nilai tambah, Maria. Oke, akan memberikan nilai tambah, balik lagi ke situ ya poinnya ya. Pak Rizal, kalau saatnya kita melihat sebenarnya seperti apa kemudian strategi dari BKPM untuk memastikan bahwa penunjukan wakil menteri yang baru ini dapat mempercepat juga realisasi investasi yang sudah direncanakan nih. Seperti apa, Pak Rizal? Ya, Maria. Pertama-tama kita melihat bahwa faktor investasi ini sudah sangat penting sekali di dalam mendorong PDB.
Jadi pada periode ini adalah periode pertama di mana investasi itu menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi pembentuk dari PDB itu kan ada dari konsumsi, dari APBN, ekspor impor, kemudian investasi. Ini sekarang ini mulai tahun 2022 itu menjadi pembentuk utama dari PDB kita. Nah, ini posisi ini kita harus pertahankan. Nah, negara kalau mau maju, mau berkembang dengan bagus perekonomiannya, itu tidak boleh hanya bertumpu lagi kepada konsumsi, tetapi sudah harus mendorong investasi. Negara-negara maju, investasi menjadi pendorong utama perekonomiannya. Nah, untuk itu kita sudah melihat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat concern sekali dengan penguatan akan BKPM. Penguatan BKPM ini dulu awal-awalnya BKPM hanya sebagai lembaga, begitu Maria ya. Lembaga. Bahkan kita ini dulu hanya front office saja ya. Kalau di bank itu ya kita ini bagian tellernya lah atau bagian tukang capnya aja. Tetapi tidak bisa mengambil kebijakan. Nah, sekarang ini dilakukan penguatan dan kemudian menjadi Kementerian Investasi. Dan setelah menjadi Kementerian Investasi, kemudian diberikan lagi wakil menteri. Nah, artinya kita mau melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi kita yang didorong oleh investasi ke depan.